Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita pada kitab Qawaid Quraniyah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki kaidah yang ke-12. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah kaidah yang sangat indah. Sangat indah, yang sangat bijaksana, yang menunjukkan keagungan dari agama kita, agama Islam. Apa kaidahnya, Ibu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kaidah ini Allah sebutkan, ibu-ibu, pada surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kalau kita melihat surah Al-Hujurat, ibu-ibu, kalau kita mau mundur ke belakang sedikit dari ayat ini 13, berarti ke-12, ke-11. Dari ayat ke-11 sampai ayat ke-13. Coba kita lihat apa ayatnya. Di ayat yang ke-11 Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan di antara kalian saling mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang kalian olok-olok ternyata lebih baik. Wala nisa'un min nisa. Juga begitu sekelompok wanita, janganlah saling mengolok-olok sekelompok wanita yang lain. Bisa jadi yang mereka olok-olok ternyata lebih baik. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan saling mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan saling memberikan gelar yang buruk. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kemudian Allah lanjutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Jauhkan banyak berprasangka. Kemudian Allah katakan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan saling menggunjing satu sama lain, menghibah satu sama lain. Kenapa? Allah katakan ayat setelahnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kalian tadi saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling menggunjing. Kenapa? Karena inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian semua dari dzakar wa untha. Dzakar di sini maksudnya dari Adam alaihissalam. Ya.
Maksud laki-laki pada ayat ini adalah Nabi Adam alaihissalam wa untha. Siapa untha? Hawa alaihissalam. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, janganlah saling mencela, janganlah saling mengolok-olok, janganlah saling merendahkan. Ya? Allah katakan, karena sesungguhnya kami menciptakan kalian semua itu dari bapak yang satu, dari ibu yang satu. Itu Adam dan Hawa. Makanya, karena semua itu yang kalian jadikan barometer yang lain itu tidak menjadikan kalian mulia di sisi Allah. Allah katakan, ukuran kemuliaan seseorang, barometer kemuliaan seseorang, kata Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ibu-ibu. Itulah barometer atau ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita, ibu-ibu. Kalau kita sekarang, orang yang mulia itu siapa, ibu? Yang kita anggap mulia, yang kita anggap luar biasa, itu siapa? Ada yang menganggap orang yang mulia itu yang paling banyak hartanya, yang paling banyak uangnya, yang rumahnya paling besar, paling mewah, yang kendaraannya paling bagus. Dan terbukti. Dan kita alami sehari-hari. Coba kita jujur pada diri sendiri. Ketika kita bermuamalah dengan seorang yang mungkin banyak uangnya. Gimana muamalah kita, Ibu? Masya Allah. Kita sambut dengan baik, ya. Ketika dia bicara, kita dengarkan. Ketika mereka datang ke rumah, Masya Allah, ahlan, marhaban, ya. Berbeda ketika yang datang ternyata orang yang biasa saja, ya. Mungkin taraf ekonominya di bawah kita. Kira-kira gimana kita menghadapi mereka itu? Jujur saja. Cuek. Ketika dia bicara, seolah-olah kita tidak mendengar. Pui pegaji, ya. Atau mereka ketika datang ke rumah mau bertamu, kita cari-cari alasan. Saya lagi nggak ada di rumah. Hari lain saja, ya. Iya. Dan itu kita semua. Karena kita menganggap bahwasanya orang yang memiliki harta itu mulia. Karena belum tentu, ibu-ibu, padahal. Bisa jadi orang yang kita anggap remeh, yang kita anggap biasa saja, ternyata di sisi Allah dia mulia. Dan ini terjadi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Suatu hari ketika Nabi lagi duduk di Masjid Nabawi, Ibu, masuk seseorang laki-laki. Nabi duduk bersama para sahabat. Masuklah seseorang. Dilihat yang masuk, tampilannya, pakaiannya, kelihatan nih pakaiannya mewah. Pakaiannya indah. Kelihatan. Ini baju bermerek. Nggak merek sembarangan. Lalu Nabi SAW melihat orang tadi masuk. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi hadha?" Apa pendapat kalian tentang orang ini? Lalu apa kata sahabat? Dan kebanyakan kita, ibu-ibu, sahabat juga manusia. Apa kata sahabat? Qalu inna hadha hariyun, ya. Idza khataba ayyunkah. Orang seperti ini, ya Rasulullah, kalau dia meminang anak gadis orang pasti dinikahi. Wa in yashfa yushaffa. Kalau dia ingin menjadi perantara atau memberikan syafaat, pasti orang akan terima syafaatnya. Wa in qala yusma. Kalau dia berbicara, orang akan mendengar. Akhirnya Nabi diam. Beberapa saat kemudian, masuk orang kedua. Bukan yang barusan masuk. Masuk orang yang kedua. Masuk orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua, ibu-ibu, para sahabat melihat pakaiannya biasa saja. Mungkin dia termasuk orang yang menengah ke bawah. Lalu Nabi SAW bertanya lagi pada para sahabat,
ma taquluna fi hadha? Apa pendapat kalian tentang orang yang kedua ini? Sahabat melihat, ya Rasulullah, inna hadha hariyun idza khataba alla yunkah. Ya Rasulullah, orang seperti ini biasanya kalau dia meminang anak gadis orang, nggak akan dikasih. Wa yashfa' la yushaffa. Kalau dia ingin memberikan syafaat, memberikan wasilah perantara, nggak diterima wasilahnya, nggak diterima syafaatnya. Wa in qala la yusma'. Kalau dia berbicara Rasulullah, orang nggak akan peduli, nggak akan dengar. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jemaah. Hadza yang kedua, yang kalian remehkan tadi, khairun min dzak min mil'il ard. Sesungguhnya orang yang kalian anggap remeh tadi, yang biasa tadi, sesungguhnya dia di sisi Allah lebih mulia daripada orang yang pertama, bagaikan dunia dan seisinya. Jadi itulah berbedanya antara barometer kemuliaan manusia dan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kita seperti itu. Benar itu? Iya. Kita semua, termasuk yang di depan. Ya. Iya. Karena sifat manusia terkadang memandang orang yang memiliki kelebihan itu dianggap mulia. Padahal di sisi Allah belum tentu. Itu barometer ukuran manusia yang pertama. Ada yang memandang orang yang mulia adalah orang yang banyak hartanya. Barometer yang lain apa ya? Manusia memandang kemuliaan. Tampilan fisik, ibu ya. Tampilan fisik. Makanya ibu-ibu sekarang lebih sibuk memperbaiki fisik daripada memperbaiki hati. Makanya tiap bulan ada budget khusus untuk skincare, facial. Ibu-ibu sini nggak ada di luar sana. Di luar sana. Di luar sana. Karena apalagi di zaman sekarang, ibu-ibu, orang berlomba-lomba untuk memperbaiki penampilan mereka. Karena bagi mereka zaman sekarang penampilan yang menarik itu merupakan salah satu bukti kemuliaan. Ya, Bu. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah itu enggak melihat rupa kalian. Enggak melihat tinggi pendek, enggak. Bukan berarti yang pendek itu enggak mulia di sisi Allah, tidak. Allah enggak melihat cantik atau tidak cantik. Ya. Allah tidak melihat gemuk atau tidak gemuk. Bahkan sekarang orang kalau udah gemuk sedikit, ibu-ibu, terutama perempuan, sudah sibuk. Seolah-olah orang yang gemuk itu kasta kedua di masyarakat. Ya. Padahal innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kalian, fisik kalian. Ya. Wa amwalikum, kata Nabi, dan harta kalian. Akan tapi apa yang Allah lihat? Walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum. Kan tapi Allah melihat amal kalian, hati kalian. Itu barometer kemuliaan di manusia selanjutnya. Orang memandang rupa fisik merupakan salah satu bentuk kemuliaan. Apa contoh lain, Ibu? Yang menjadi barometer manusia untuk memandang kemuliaan? Warna kulit misalnya. Bahkan di sebagian daerah atau sebagian negara misal memandang ada perbedaan antara warna kulit hitam dan kulit putih. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang seorang wanita Buddha berkulit hitam. Kerjaannya apa? Taqumul masjid. Dia setiap hari datang ke Masjid Nabawi, ya pilih beruh, bersihkan Masjid Nabawi. Nabi setiap hari melihat dia datang, bersihin masjid, pulang.
Besoknya datang lagi, bersihin masjid, pulang. Itu yang bisa dia lakukan untuk Islam. Suatu hari, Nabi ketika di masjid, kehilangan wanita tadi. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, mana wanita yang biasa datang bersihin masjid? Apa kata para sahabat? Matat ya Rasulullah. Meninggal ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? Afala kuntum adantumuni? Kenapa nggak ada yang kasih tahu saya dia meninggal? Seolah-olah para sahabat memandang sepele. Pekerjaan yang cuma bersih-bersih masjid, tampilannya kurang menarik, perempuan budak berkulit hitam. Mereka merasa, ya sudahlah, kita saja yang ngurus jenazahnya, kita kuburkan, ngapain ganggu Nabi SAW? Seolah-olah para sahabat menganggap sepele wanita tadi. Lalu apa kata Nabi SAW? La, tidak. Lalu Nabi ucapkan kalimat, Dulluni ala qabriha. Tunjukkan saya di mana kuburannya. Lalu Nabi SAW mendatangi kuburannya, lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyolatkan wanita tadi. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Lalu Allah akan menyinari kuburan tadi dengan solatku di atas kuburan tadi. Maksudnya apa ibu-ibu? Para sahabat yang memandang remeh tadi, wanita yang berkulit hitam tadi, padahal di hati Nabi SAW, dia memiliki kedudukan yang mulia. Karena Nabi SAW memandang dia beramal tadi untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar, barometer di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita sebutkan di awal, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Walaupun kulitnya putih, kinclong kayak keramik ibu-ibu, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa ibu-ibu, kerjaannya ghibah. Walaupun dipandang masyarakat, Masya Allah ibu tuh kulitnya bening, walaupun sudah tua, ya, kayak orang yang belum muda, tua juga. Intinya itu barometer kemuliaan seseorang. Bahkan di sebagian daerah, di negara bahkan ada itu istilahnya apa ibu? Ras, perbedaan warna kulit, yang suku yang kulitnya warna hitam itu tidak boleh menaiki jabatan tertentu di masyarakat dan seperti itu. Padahal Nabi SAW bersabda, Ala la fadla li Arabi ala a'jami. Ketahuilah tidak ada keutamaan di antara orang Arab di atas non-Arab. Wala a'jami ala Arabi. Enggak ada kemuliaan antara orang non-Arab di atas orang Arab. Wala abyad ala aswad. Tidak ada kelebihan orang yang putih di atas orang yang kulit hitam. Wala aswad ala abyad. Dan tidak ada kemuliaan orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit putih. Memang ada orang berkulit hitam bangga ibu? Ada. Saya punya teman orang Afrika dulu. Ya. Mereka melihat orang kulit putih itu malah kayak kita lihat orang itu. Jadi mereka melihat orang yang kulit hitam lah yang lebih mulia. Tapi tidak benar kata Nabi. Wala aswad ala abyad. Tidak ada kelebihan orang berkulit hitam di atas orang berkulit putih. Illa bittaqwa. Kata Nabi. Kecuali dengan ketakwaan. Lalu kata Nabi, An-nasu min Adam. Karena semua manusia itu berasal dari Adam. Wa Adamu min turab. Dan Nabi Adam itu dari tanah. Itu apa? Itu barometer manusia. Memandang warna kulit juga merupakan sebuah kemuliaan. Apalagi ibu-ibu barometer manusia. Tadi harta sudah, tampilan fisik, rupa sudah, warna kulit sudah, keturunan. Ada yang memandang, oh saya keturunan Bani Fulan, saya lebih mulia. Oh saya dari ada sikit-sikit Arabnya, Arab dimaklumi. Merasa lebih tinggi. Oh
saya orang Aceh. Berarti lebih mulia daripada orang non-Aceh. Begitu juga orang Jawa misalnya. Kami Jawa. Berarti lebih hebat dibandingkan suku-suku yang lain. Ketahuilah ibu-ibu. Di antara sifat jahiliyah adalah berbangga-bangga dengan keturunan. Apa kata Nabi SAW? Arba'un min ummati. Ada 4 hal. 4 perkara min amril jahiliyah yang akan tetap ada pada umatku, kata Nabi SAW. Apa 4 hal itu, ibu-ibu? Al-fakhru bil ahsab. Mereka berbangga-bangga dengan keturunan. Dulu bapak saya fulan, ibn fulan, ibn fulan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab. Yang kedua dari galangan perbuatan jahiliyah, yang kalau tadi berbangga-bangga dengan keturunan, wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan yang lain. Oh, si fulan kan dari kampung itu, dari pelosok sana. Jadi dia tidak selevel duduk sama kita. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum wan niyahah. Yang ketiga, meminta kepada bintang untuk masalah hujan, dan an-niyahah, kata Nabi SAW. Dan an-niyahah itu ketika orang meninggal lalu dia meronta-ronta. Itu 4 perkara jahiliyah yang masih ada pada umatku, kata Nabi. Dan benar. Al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab. Berbangga-bangga dengan keturunan nenek moyang, bapak moyang, kakek moyang, dan mencela keturunan yang lain. Padahal Nabi SAW dalam haji wada' itu haji perpisahan, ibu-ibu. Dalam haji wada' Nabi SAW memberikan ceramah atau wasiat hal-hal yang terpenting untuk umatnya. Di antara wasiat beliau ketika haji wada' apa, ibu-ibu? Inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya hataini mawdu'. Ketahuilah para sahabatku, sesungguhnya seluruh perkara jahiliyah, membangga-banggakan tadi, pada hari ini, sejak hari ini, tahun ke-10 Hijriyah haji wada', kata Nabi, tahta qadamayya hataini mawdu'. Saya hapuskan, mulai hari ini, saya pijak di bawah kaki saya. Dan Nabi SAW berbicara seperti itu bukan tanpa bukti. Banyak kalau kita baca sejarah-sejarah Nabi SAW tidak membedakan para sahabatnya. Contohnya misal ketika kejadian di Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Apa yang terjadi ketika Fathu Makkah itu? Bilal ibn Rabah, tahu Bilal? Tahu? Iya, nggak jumpa. Saya pun nggak jumpa. Bilal ibn Rabah, seorang budak Habasyi dari Habasyah, Ethiopia sekarang. Berkulit hitam. Ketika Fathu Makkah, Nabi memerintahkan dia untuk apa? Naik ke Ka'bah. Untuk apa? Azan. Bayangkan, Ka'bah itu, ibu-ibu, dari masa sebelum Islam, itu bangunan yang sangat dimuliakan, diagungkan. Ya? Bahkan banyak kita dengar orang-orang jahiliyah itu bersumpah dengan nama Ka'bah, dengan keagungan Ka'bah. Dan lihatlah Nabi SAW ingin memberikan pelajaran bahwasanya tidak ada yang membedakan manusia kecuali ketakwaan. Dia menyuruh Bilal untuk menaiki Ka'bah, ibu-ibu, untuk mengumandangkan azan. Padahal mungkin di sana ada sahabat-sahabat yang lebih mulia. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Az-Zubair, ada Sa'id bin Abi Waqqas. Kan tapi Nabi ingin memberikan pelajaran, disuruhlah Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Lalu setelah itu, Nabi SAW memberikan contoh lagi yang kedua. Nabi ketika ingin memasuki Ka'bah. Sekarang ada yang bisa masuk Ka'bah? Ada yang pernah umroh dikasih izin masuk Ka'bah? Nggak ada. Saya pun nggak ada. Ya? Nggak bisa. Yang bisa masuk Ka'bah sekarang siapa? Presiden, tamu-tamu penting kerajaan Saudi itu yang diperbolehkan masuk Ka'bah.
Tapi lihatlah Nabi SAW ketika Fathu Makkah ingin menghancurkan berhala-berhala, yang diajak masuk Ka'bah siapa ibu-ibu? Ada 3 orang yang diajak. 4 bersama beliau. Yang satu Nabi SAW. Yang kedua Usamah ibn Zaid. Yang ketiga Bilal ibn Rabah. Yang keempat Uthman ibn Talha. Nabi SAW dari Quraisy, Arab. Uthman ibn Talha juga orang Quraisy. Dia masuk karena dia yang megang kunci Ka'bah. Jadi yang memegang kunci Ka'bah itu Uthman ibn Talha. Bahkan sampai saat ini ibu-ibu, yang diberikan amanah untuk menjaga kunci Ka'bah itu keturunannya dari Uthman ibn Talha. Tapi yang 2 lainnya ada Usamah bin Zaid. Siapa Usamah? Usamah, ya anaknya Zaid, ya, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Ini seorang budak hitam. Bapaknya Zaid bin Harithah yang pernah diangkat oleh Nabi SAW menjadi anak. Juga orang berkulit hitam. Kemudian ada Bilal bin Rabah, kita katakan tadi. Juga budak berkulit hitam. Tapi mereka lah yang diajak masuk oleh Nabi SAW menemani beliau di Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak memandang ras, suku, warna kulit, penampilan, ibu, dalam hal kemuliaan. Kita semua setara, equal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Walaisa fi kitabillahi ayatun wahidah." Tidak ada dalam Al-Qur'an satu pun ayat yamdahu fiha ahadan binasabih. Tidak ada satu pun ayat di alam Al-Qur'an yang Allah sebutkan memuji seseorang karena nasabnya. Enggak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an ya, yang Allah sebutkan untuk memuji seseorang, oh karena dia dari kabilah fulan, dari bani fulan, keturunan fulan, Allah puji. Enggak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an. Wala yadhummu ahadan binasabih. Dan tidak ada juga satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang Allah mencela seseorang karena masalah nasabnya. Wa innama yamdahul imana wat taqwa wa yadhummal kufra wal fusuqa wal isyan. Kan tapi dalam Al-Qur'an kita mendapati Allah memuji orang-orang ahlu iman dan taqwa. Dan Allah mencela orang-orang yang kufur dan fasik dan yang melakukan kemaksiatan. Inilah indahnya Islam. Semua kita sama. Bahkan ada sebuah syair yang terkenal. Apa syairnya, Ibu? Laqad rafa'al Islamu Salmana Farisin. Wa qad wada'a syirka asy-syarifa Aba Lahabi. Syairnya indah. Apa kata syairnya? Laqad rafa'al Islamu Salmana Farisin. Sesungguhnya Islam telah mengangkat derajat Salman. Padahal Salman itu berasal dari Persia. Kemudian wa wada'a syirku asy-syarifa Aba Lahabi. Dan Islam dan kesyirikan telah merendahkan, menghinakan kemuliaan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab siapa ya, Ibu? Siapa nama Abu Lahab? Abdul Uzza. Nama Abu Lahab aslinya Abdul Uzza. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Ada yang tahu? Jadi ibu-ibu, Abu Lahab kenapa dikunyahkan dengan Abu Lahab? Abdul Uzza nama aslinya. Abdul Uzza ibn Abdul Al-Muttalib. Pamannya Nabi SAW. Abdul Uzza dalam sebuah riwayat, kenapa digelari dengan Abu Lahab? Abdul Uzza ini, ibu, kebetulan dia orangnya ganteng sekali. Wajahnya itu tampan. Lahab dalam bahasa Arab itu artinya api yang menyala-nyala. Jadi saking gantengnya, ibu, seolah api yang menyala. Saking gantengnya Abu Lahab. Akan dikatakan Abu Lahab. Akan tetapi ketampanannya, kemuliaan nasabnya kurang mulia apa Abu Lahab? Abu Lahab, Abdul Uzza ibn Abdi Al-Muttalib.
Darahnya kurang biru apa itu? Navy blue bahkan. Gitu kan? Darahnya sangat biru ini. Akan tetapi karena dia tidak beriman, Allah turunkan satu surat penuh. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Betul, Islam mengangkat Salman Farisi padahal dia seorang Persia dan merendahkan Abu Lahab, dia dari suku Quraisy. Kan tapi karena dia melakukan kesyirikan, tidak ada ketakwaan, maka Allah turunkan satu surat khusus mencela Abu Lahab. Jadi itulah ibu-ibu bentuk keagungan dan kemuliaan agama ini. Kemuliaan seseorang tidak dikaitkan dengan hal-hal yang tidak dimiliki seseorang. Ada yang milih lahir dari kabilah fulan, ibu. Ada yang bisa milih? Enggak ada. Kalau semua orang bisa pilih, maka orang berusaha untuk lahir dari keturunan Nabi SAW. Kalau semua orang bisa milih, orang akan berusaha memiliki fisik atau tubuh yang ideal, yang bagus, ibu. Kan tapi Islam dengan hikmahnya tidak menjadikan hal-hal yang di luar kudrah manusia menjadikan barometer kemuliaan. Kan tapi Allah menjadikan barometer kemuliaan itu hal yang bisa diraih oleh semua orang. Semua orang bisa meraihnya, yaitu dengan beramal soleh dan mencapai hal ketakwaan. Yang terakhir kita tutup dengan sebuah kisah, ibu, yang terjadi terhadap seorang tabi'in, bukan tabi'in, cucunya Nabi SAW. Cicitnya Nabi SAW. Kalau cucunya siapa? Husain. Ini terhadap seorang yang bernama Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Abi Talib. Ini asli keturunan Nabi, ibu, nggak kaleng-kaleng. Ya. Kalau orang yang ngaku sekarang keturunan Nabi, mungkin keturunan keberapa sudah, ibu ya? Ini langsung, ibu, cicitnya Nabi. Namanya Ali. Anaknya Ibn Husain, bapaknya Husain. Husain siapa, ibu? Cucunya Nabi SAW. Ibn Ali ibn Abi Talib. Suaminya Fatimah, anak Nabi SAW. Berarti Ali bin Husain ini yang dikenal dengan Zainal Abidin, ini merupakan cicit Nabi SAW. Asli keturunan Nabi SAW. Darahnya biru, ibu. Biru kali, ibu. Ya. Ya. Tapi apa yang terjadi terhadap beliau? Yalah. Beginilah aslinya, seharusnya keturunan Nabi yang sebenarnya seperti ini, ibu. Tidak berbangga-bangga. Lihatlah apa yang terjadi terhadap Zainal Abidin. Ketika beliau memasuki Masjid Nabawi. Sebagaimana kita ketahui, ibu, di masjid itu, biasanya orang habis sholat, ibu, ya, suka ngumpul-ngumpul, ya. Suka ngumpul-ngumpul, kelompok-kelompok, ibu, ya. Ngobrol-ngobrol. Begitu juga di zaman Zainal Abidin ini. Orang berkelompok-kelompok, suku tertentu duduk, satu kelompok. Masuklah Zainal Abidin tadi. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika dia masuk, orang menoleh. Berharap Ali bin Husain ini duduk bersama kelompok mereka. Karena dia dipandang keturunan Nabi. Kan tapi Ali bin Husain duduk bersama siapa? Dia mendatangi di pojok masjid. Ternyata di pojok masjid ada satu halaqah yang dipimpin oleh seorang yang bernama Zaid ibn Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Zaid bin Aslam ini adalah mantan budak. Mantan budak. Dan berkulit hitam. Akan tetapi dia merupakan seorang ulama di Madinah pada saat itu. Ali bin Husain masuk ke masjid, langsung duduk bersama di halaqah Zaid bin Aslam. Lalu orang-orang yang satu level dengan Ali bin Husain tadi yang nasabnya sama, bertanya-tanya kepada Zainal Abidin, kenapa Anda duduk bersama Zaid bin Aslam, sedangkan Anda yang seperti Anda tahu, cicit Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, Anda duduk bersama Zaid bin Aslam, seorang mantan budak. Apa jawaban dari Zaid bin Aslam? Apa jawaban dari Zainal Abidin? Innama yajlisur rajul ila ma yanfa'uhu fi dinih.
Sesungguhnya seseorang itu hendaknya dia cari kawan duduk kepada seseorang yang bisa membawa manfaat terhadap agamanya. Saya kalau duduk bareng kalian, apa yang saya dapatkan untuk agama saya? Paling kalian bicara tentang hal-hal dunia. Innama yajlisur rajul ila ma yanfa'uhu fi dinih. Sesungguhnya seorang itu hendaknya dia mencari teman duduk yang membawa manfaat untuk agamanya. Dan saya ketika duduk bersama Zaid bin Aslam, saya merasa iman saya bertambah, ilmu saya bertambah, dan membawa manfaat kepada saya. Tidak masalah dia dari mantan budak, sedangkan saya dari Bani Hashim. Karena Islam tidak memandang itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ibu-ibu mulai hari ini, bukan berarti nggak boleh duduk sama siapapun. Pilih-pilih teman duduk. Kira-kira kalau saya duduk sama orang ini, apakah membawa iman saya bertambah? Apakah cuma kita berharap duduk sama orang ini karena biar ditraktir minum, traktir mie Aceh, tapi nggak ada isinya sama sekali. Carilah teman duduk yang ketika kita duduk bersamanya, ibu, menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita. Jangan malah menambah dosa. Jadi sekali lagi, itulah barometer kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak peduli warna kulit Anda apa, tidak peduli Anda dari suku apa, dari bangsa mana, tidak peduli Anda kaya atau miskin, kalau Anda yang paling bertakwa, Andalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ibu-ibu, kaidah ini mengajarkan kepada kita ketika kita menilai seseorang, nilailah dengan barometer Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat walaupun dia mungkin strata sosialnya rendah, tapi kita lihat dia sering ikut kajian, ibu-ibu ya, gemar bersedekah, rajin sholat, insya Allah itu orang-orang yang mulia. Jangan kita pandang remeh. Jadi mungkin kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.